Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Thumma amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga semuanya santri Ustadz kelas 8 dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Fikih Muyassar, yang mana pada kesempatan kali ini akan kita bahas berkenaan dengan sholat khauf. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz harapkan untuk santri-santri Ustaz semuanya untuk bisa menyimak, mendengarkan dari awal sampai akhir yang nantinya Ustaz sampaikan. Kemudian Ustaz harapkan juga bisa mencatat hal-hal yang sekiranya penting ataupun hal-hal yang kurang paham yang nantinya bisa ditanyakan. Naam. Pada kesempatan kali ini ada tiga poin pembahasan. Yang pertama yaitu hukum sholat khauf. Kemudian yang kedua syarat-syarat sholat khauf. Kemudian yang ketiga sifat atau tata cara sholat khauf. Diperhatikan, poin yang pertama yaitu hukum sholat khauf. Tapi sebelumnya sholat khauf ini adalah uzur yang ketiga dari uzur-uzur yang ada, yang karenanya sholatnya atau sholat itu berubah dalam bentuk bakunya atau jumlah rakaatnya. Saya ulangi, yang karenanya sholat itu atau sholatnya ini berubah dalam bentuk bakunya atau jumlah rakaatnya. Dan pembahasan tentang uzur sakit kemudian safar ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, yang mana ini dalam bab apa? Salat bagi orang-orang yang memiliki uzur. Itu apa? Yang pertama, orang sakit, kemudian orang yang melakukan perjalanan atau safar, kemudian orang dalam keadaan takut. Yang mana yang ketiga ini, orang yang dalam keadaan takut, kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, hukum sholat khauf. Hukumnya apa? Sholat khauf itu disyariatkan, disunahkan. Hukumnya apa? Sunnah. Ketika kapan disunahkan? Disunahkan kapan? Di setiap peperangan yang mubah, di setiap peperangan yang diperbolehkan. Contohnya apa? Peperangan melawan orang-orang kafir ataupun para pemberontak, ataupun ketika ada orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Di situasi atau keadaan seperti ini, maka seorang muslim disunahkan untuk melaksanakan sholat khauf. Disunahkan, disyariatkan untuk apa?
mengqashar salatnya sehingga mereka tetap bisa menjalankan atau siap siaga dalam peperangan, tetapi juga tidak meninggalkan kewajiban, yaitu dengan apa? Tetap melaksanakan salat lima waktu dengan cara apa? Mengqasharnya. Kemudian juga disyariatkan atau disunahkan saat takut terhadap serangan musuh, baik dari kalangan manusia ataupun hewan-hewan buas. Baik itu musuhnya dari kalangan manusia, mungkin ketika di medan perang, medan pertempuran, yang mana situasi dan keadaannya sangat kacau dan berbahaya, ataupun ketika dalam mungkin di padang pasir ataupun di hutan, yang mana di situ masih banyak apa? Hewan buas, maka disyariatkan, disunahkan untuk melaksanakan salat khauf. Naam. Kemudian dalil yang menyariatkan, ya, dalil disyariatkan salat khauf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan apabila kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, berada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah para sahabat, lalu Nabi atau kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk melaksanakan salat bersama Nabi, dan tetap siap siaga dengan membawa atau menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bersama Nabi sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan lain yang belum sholat. Untuk apa? Untuk sholatnya itu lalu untuk mereka sholat dengan Nabi, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan tetap membawa senjata mereka. Naam ikhwati at-talaba wa talibat, azanillahu wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua ini berkaitan dengan syarat-syarat salat khauf. Diperhatikan syarat yang pertama, itu hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan yang halal untuk diperangi. Hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan atau golongan yang halal diperangi. Contohnya apa? Contohnya peperangan melawan orang-orang kafir ataupun melawan para pemberontak, ataupun dengan orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Dalam keadaan atau situasi seperti ini, maka disyariatkan, disunahkan untuk melaksanakan salat khauf, atau disunahkan untuk mengqashar salatnya, itu salat lima waktu. Kemudian untuk salat-salat yang boleh untuk diqashar, itu salat apa aja? Itu salat apa saja nanti bisa dilihat, ya sebelumnya sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian syarat yang kedua, ini dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi saat salat, ya. Adanya rasa kekhawatiran adanya serangan dari musuh ataupun binatang buas, maka dalam situasi atau keadaan seperti ini diperbolehkan, disunahkan untuk melaksanakan salat khauf.
Naam, ikhwati at-talaba wa talibat, azanillah wa iyyakum. Kemudian dalam poin ketiga ini yaitu tata cara salat khauf. Untuk ilustrasi atau gambaran secara singkatnya bisa mungkin dilihat di situ. Kurang lebihnya seperti itu untuk pelaksanaan salat khauf. 6. Diperhatikan tata cara salat khauf. Bahwasanya salat khauf itu seperti yang dikatakan Al-Khattabi, bahwasanya salat khauf itu banyak macamnya dan banyak ragamnya. Dan Nabi SAW melaksanakan salat khauf ini dengan cara yang berbeda-beda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar salat yang dilaksanakan lebih baik. Jadi menyesuaikan. Dan juga tetap bisa mengawasi pergerakan musuh. Jadi sewaktu-waktu musuh menyerang, bisa langsung bertindak dan bergerak. Dalam pembahasan kali ini atau kesempatan kali ini, untuk tata cara salat khauf ini sebagaimana yang dijelaskan dari atau dalam hadis Rasulullah dari Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengimami para sahabatnya pada waktu salat khauf. Minta tolong diperhatikan, nanti yang kurang jelas atau belum paham bisa ditanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya pada waktu salat khauf. Kemudian membariskan mereka di belakang Nabi menjadi dua shaf. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabatnya itu dua shaf, dua kloter. Ya. Kemudian beliau sholat satu rakaat bersama shaf yang dekat dengannya. Kemudian Nabi sholat bersama shaf yang pertama. Kemudian kemana shaf yang kedua? Shaf yang kedua mereka tugasnya apa? Menjaga atau siap siaga, mengawasi ya. Mengawasi musuh ataupun gangguan-gangguan dari sekitar. Setelah itu beliau berdiri dan terus berdiri hingga para sahabat di shaf pertama merampungkan satu rakaat ya, yang tersisa secara sendiri-sendiri. Jadi shaf yang pertama tadi sholat bersama Nabi. Kemudian setelah mendapatkan satu rakaat, imam yaitu Nabi, imamnya Nabi, kemudian mereka juga imamnya Nabi, kemudian Nabi berdiri, kemudian makmumnya atau mereka juga berdiri shaf yang pertama tadi. Kemudian Nabi tetap berdiri, kemudian shaf yang pertama ini melanjutkan sholat dan menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Yaitu kurang berapa? Satu rakaat. Yang mana bersama Nabi tadi dapat satu rakaat. Kemudian Nabi berhenti, tetap berdiri. Kemudian yang belakang ini menyelesaikan satu rakaat, tapi secara sendiri-sendiri. Setelah selesai, yang shaf pertama ini mundur ke belakang. Ya. Kemudian para sahabat di shaf kedua bagaimana? Maju ke depan, bergantian. Kemudian setelah yang kedua ini maju, ya, dan yang pertama ke belakang, Nabi SAW mengimami shaf yang kedua atau kloter yang kedua ini, yang mana Nabi dalam posisi ini telah mendapatkan satu rakaat dan makmumnya yang kloter kedua ini belum mendapatkan satu rakaat pun. Ya, Nabi SAW mengimami mereka yang awal mulanya berada di shaf kedua, lalu
Ya. Lalu kemudian setelah itu Nabi duduk dan menunggu hingga mereka merampungkan satu rakaat yang tertinggal. Kemudian beliau salam bersama mereka. Ya, jadi setelah maju tadi Nabi mengimami kloter yang kedua. Setelah itu ruku, kemudian sujud, setelah sujud duduk. Yang mana Nabi telah mendapatkan dua rakaat. Kemudian untuk imamnya itu masih mendapatkan satu rakaat. Kemudian setelah itu Nabi tetap duduk sembari menunggu makmumnya yang kloter kedua ini untuk menyempurnakan satu rakaat lagi. Kemudian setelah menyempurnakan satu rakaat, kemudian ruku, ya, sujud, kemudian nanti di akhir Nabi atau imamnya itu Nabi Muhammad SAW nanti salamnya atau makmumnya tadi yang kloter kedua salam, ya, salamnya bersama Nabi Muhammad SAW. Naam, ikhwati at-talaba wa talibat, azanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kurang jelas atau kurang faham bisa ditanyakan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga apa yang kita kerjakan, yang kita niatkan pada kegiatan-kegiatan hari ini mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan pemberat di akhir kelak nanti di hari kiamat. Kemudian untuk santri-santri kita semuanya, ya, untuk kelas 8, santriwan maupun santriwati, tetap semangat walaupun mungkin masih belajar dari rumah. Dan Ustaz berharap untuk semuanya untuk bisa menjaga kesehatan, menjaga kondisi sehingga tetap fit dan bisa mengikuti agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan dari pesantren. Mungkin ini sekali lagi saya ingatkan, yang kurang jelas atau kurang faham bisa ditanyakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha ay yuwaffiqana wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.